Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak Yudi. Waalaikumsalam. Kebetulan Bu Cut ya, saya ada keperluan nih dengan Bu Cut sebentar. Oh, iya Pak, monggo. Kalau boleh tahu kira-kira ada perlu apa ya Pak ya? Nah, gini Bu, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah Bu ya. Namun saya bingung ini, mau menceritakannya sama siapa. Kira-kira Bu Cut ada waktu enggak ini? Mohon maaf loh Bu Cut ya, seandainya saya ini mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Pak, nggak apa-apa, santai aja Pak. Monggo, silakan. Insya Allah tidak akan mengganggu saya kok Pak. Kira-kira Pak Yudi ingin cerita apa dengan saya hari ini? Iya, terima kasih Bu Cut sebelumnya. Jadi gini Bu, seperti yang kita ketahui bersama Bu Cut ya, bahwa kondisi sekarang itu sudah zaman digital. Semua serba teknologi. Ya, Namun tidak semua guru itu mampu mengikuti perkembangan itu dengan cepat. Misalnya guru-guru yang sudah hampir memasuki masa purna tugas, mereka itu sudah tidak terlalu bersemangat ya, untuk melakukan pengembangan diri dengan alasan saya sudah mau selesai, sudah mau pensiun gitu. iya. Berarti pembicaraan kita hari ini kita mau membahas guru-guru di sekolah Pak Yudi nggih? Yang sudah nggak mau melakukan pengembangan diri karena sudah hampir masuki masa purna bakti gitu nggih? Betul, Bu Cut. Nggih. Jadi seperti zona nyaman gitu, Bu. Banyak guru-guru itu yang menikmati zona itu. Jadi tidak mau mengembangkan diri, apalagi sudah mendekati purna ya. Padahal kita semestinya menjadi guru itu pembelajar sepanjang hayat, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Contoh kecilnya saja seperti ini, pengolahan nilai. Dulu dilakukan secara manual, ya. Sekarang bermunculan itu berbagai aplikasi atau format-format penilaian yang bisa kita gunakan dalam mengolah nilai tersebut. Gitu. Ya, baik Pak Yudi. Jadi karena kita tidak punya banyak waktu nih, jadi kira-kira apa yang ingin Pak Yudi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin sekali menolong mereka, Bu, membantu mereka, teman-teman guru itu melewati proses perjalanan mereka dalam profesi guru ini agar bisa mengembangkan diri, juga melek teknologi, sehingga mereka itu bisa mengerjakan tugas-tugasnya itu tanpa dibebankan kepada orang lain, khususnya yang muda-muda gitu, supaya ada kesetaraan dalam hal tugas. Gitu. Mungkin saya ingin melakukan beberapa hal yang bisa membantu mereka gitu, Bu. Jadi Pak Yudi itu ingin melakukan sesuatu ya untuk membantu mereka, beliau-beliau ini, guru-guru ini yang agar bisa melek teknologi, melakukan pengembangan diri sehingga tugasnya misalkan dalam mengelola tugas mengelola nilai tidak dibebankan lagi ke guru-guru yang muda saja gitu ya Pak ya berarti. Betul, Bu Jud. Ya, supaya mereka itu juga bisa memiliki kompetensi dalam teknologi gitu. Yang menurut saya itu merupakan kompetensi dasar gitu, di zaman sekarang ini, Bu ya. Sehingga mereka itu bisa mengelola nilai sendiri gitu dengan format atau aplikasi yang ada pada laptop ya, atau komputer gitu. Karena pengelolaan nilai itu masih merupakan bagian dari tugas-tugas mereka jadi masing-masing gitu. Ya, betul-betul. Jadi dari pengamatan Pak Yudi nih, yang disebut melek teknologi itu yang seperti apa Pak? Hmm, kalau menurut saya, Bu ya, memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi baik melalui komputer ataupun laptop ya. Tak lepas dari itu, Bu. Jadi pengisian rapor itu juga perlu apa ya, sudah digantikan dengan aplikasi kan. Seperti halnya sekarang itu sudah rapor digital ya. Dalam hal ini seorang guru kan sudah dituntut untuk bisa mengoperasikan teknologi agar proses pembelajaran serta program sekolah itu dapat berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Jadi memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi, baik. Mungkin tadi maksud Pak Yudi melalui Android maupun laptop ya Pak, bukan komputer atau laptop nggih. Nggih. Jadi idealnya seperti itu nggih. Nah, kalau dari pengamatan Pak Yudi, kira-kira sudah mampu mengoperasikan jika dilihat dari angka step 1 sampai 10. Kira-kira teman-teman Pak Yudi di sekolah itu sudah di step berapa Pak? Bervariasi sih Bu ya. Ada yang sudah ada yang masih 5, sebagian besar juga sudah mulai ke angka
6 ataupun 7. Ada yang sudah punya laptop gitu, tapi belum mampu mengoperasikannya dengan maksimal. Ada juga yang sudah bisa mengoperasikan, tapi masih terbatas pengetahuannya. Nah, seperti itu sih Bu Cut. Oke. Tapi beberapa juga sudah lincah dan menguasai penggunaan daripada laptop tersebut gitu. Jadi kalau melihat kondisi yang Pak Yudi ceritakan nih, Pak Yudi ingin teman-temannya bisa sampai di angka berapa Pak? Dari 1 sampai 10. Hmm, dengan kondisi seperti ini Bu ya, di posisi 7 ataupun 8 cukup sih menurut saya Bu Cut. Oke. Terus kira-kira apa yang bisa Pak Yudi lakukan untuk membantu teman-teman Pak Yudi ya agar bisa mencapai angka 7 sampai 8 tersebut? Ini yang menjadi pemikiran saya Bu Cut. Hmm. Sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya, untuk bisa membantu mereka, teman-teman guru di sekolah ini untuk keluar dari situasi atau zona nyamannya tersebut gitu. Oke. Berarti kalau menurut pengamatan Pak Yudi, teman-teman di sekolah senangnya tuh diperlakukan seperti apa, Pak? Kan biar mereka lebih rileks atau lebih termotivasi untuk belajar terutama untuk bisa melek teknologi. Sebenarnya gini ya, mungkin ada ruang Bu ya, ruang untuk kita bisa bercerita terkait dengan masalah ini, untuk bisa membantu mereka. Jadi mungkin ada waktu-waktu khusus begitu, eh, yang bisa membantu mereka untuk keluar dari zona nyamannya, sehingga bisa mengikuti perkembangan teknologi ini. Hmm. Oh, jadi seperti itu nggih, butuh ruang dan waktu nggih, Pak. Berarti Iya. lalu gimana nih kira-kira Pak Yudi bisa melakukan rencana tersebut? Eh, Bisa sih Gus sebenarnya ya. Hanya butuh waktu saja ya. Memberikan waktu luang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kecil ya. Karena saya melihat mereka ini antusias ya, ingin belajar. Dasar-dasar teknologi itu sebenarnya ingin belajar. Setiap kali saya membahas mengenai perkembangan iptek gitu. Ya, berarti sepertinya saya sudah paham dengan situasinya nggih, Pak. Selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas, bagaimana langkah yang akan Pak Yudi lakukan nantinya? Iya, Bu Jod. Saya berniat bertemu dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan dan berdiskusi mengenai solusi yang tepat untuk permasalahan ini, Bu. Kemudian saya akan mencoba pendekatan kepada rekan guru yang menjadi sasarannya ini. Oke. Berarti sebuah rencana yang sangat bagus sekali ya, Pak, ya. Kira-kira masih ada nggak, Pak, yang ingin Pak Yudi lakukan? Ya, ada Bu Jod. Seperti yang saya katakan tadi ya, tadi selain melakukan pertemuan dengan guru yang menjadi sasaran saya tadi, saya juga berencana menjadikan ini sebuah program kerja dalam komunitas belajar ke depannya. Ya, saya juga berharap dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah, karena itu akan sangat membantu mengembangkan program atau kegiatan-kegiatan yang nantinya menjadi poin utama dalam pelaksanaan program kerja itu. Terus kemudian nih, Pak, bagaimana dengan prosesnya nanti, Pak? Bagaimana juga nanti langkah-langkah ataupun strategi Pak Yudi selanjutnya? Iya betul. Setelah ini saya akan memulai menjadwalkan beberapa pertemuan dengan pihak yang terkait. Juga akan menggunakan beberapa literasi sebagai sumber dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini, Bu. Selain itu, saya juga berencana mengundang beberapa narasumber terdekat yang memiliki kompetensi dalam mendukung lancarnya kegiatan ini nantinya. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Yudi. Langkah penyelesaiannya yang akan Bapak lakukan itu sangat baik sekali. Ya, alhamdulillah Bu Cut. Jadi sekarang tuh saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan teman-teman yang usianya jauh lebih tua dari saya, Bu. Takutnya nanti ada yang salah paham gitu. Ya, betul Pak. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Yudi mau berbagi dengan saya. Nah, selanjutnya dari beberapa langkah yang akan Pak Yudi lakukan, mana yang menjadi prioritas yang akan segera Bapak lakukan?
Ya, baik Bu Cut. Jadi yang akan segera saya lakukan Bu ya, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, memberikan pelatihan-pelatihan kecil dalam waktu dekat ini Bu. Mungkin minggu depan setelah peserta didik kami selesai ujian tengah semester. Selanjutnya saya akan menggunakan setiap kesempatan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini. Secepatnya Bu, saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan menemui beberapa rekan yang mampu untuk membantu merealisasikan rencana kegiatan ini. Ya, baik Pak Yudi. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan membutuhkan banyak dukungan dari warga sekolah, utamanya dukungan kepala sekolah, untuk memberikan ruang kepada pihak yang akan terlibat langsung dalam rencana kegiatan ini. Serta saya juga berharap kepala sekolah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik dan maksimal. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Pak. Jadi semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Saya sudah nggak sabar untuk melihat kegiatan yang akan Bapak laksanakan karena saya yakin hasilnya akan sangat bermanfaat. Terakhir Pak Yudi, karena saya juga ada keperluan lain dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya sangat senang deh, Bu. Saya senang dan lega karena saya semakin percaya diri bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi teman-teman guru saya di sekolah. Terima kasih sekali Bu Cut atas waktunya. Cepatnya saya akan sampaikan hasilnya ke Bu Cut nanti. Baik, siap. Saya tunggu ya Pak ya. Sampai ketemu minggu depan. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam.